pulang dan kembali kepada Allah. Jangan Bapak Ibu pahami seperti Bapak Ibu menemui ayah bunda Bapak Ibu di kampung di Aceh Besar. Tapi pulang dan kembali kepada Allah itu di waktu hidup ini, pada saat dan detik ini. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun dia nyata, walaupun dia zahir, walaupun dia wujud, walaupun dia tunggal semata-mata, kamu tidak akan pernah bisa melihat dirinya. Kecuali kamu benar-benar mati. Bukan mati secara makna syariat Bapak Ibu. Kalau mati makna secara syariatnya, ruh melepaskan cangkangnya. Tapi yang dimaksud oleh Rasul bukan mati secara makna syariat. Orang mati makna secara syariat, kalau dia tidak mengenal Tuhannya sebelum datangnya ajal, maka itu juga tersesat. Lalu mati yang bagaimana yang dikehendaki oleh Rasul adalah mati secara makna hakikat, matikan akan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa kamu ada, yang merasa kamu bersifat. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa yang wujud, engkau yang merasa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat, pasti kamu tidak mengenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku. Kalau aku yang sebenar wujud, yang sebenar sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat itu adalah aku, kata Allah. Dirimu la haula wa la quwata illa billah. Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak mula jadinya kita. Dahulunya. Sejak azalinya. Sekarang dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada. Kapan itu? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata dahulu, sekarang, yang akan datang, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku semata-mata, kata Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang wujud, maka tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Dia semata-mata. Ini yang mesti disadari akan diri kita, bahwa diri kita itu benar-benar tidak pernah ada. Maka dikiaskan dalam bahasa menyampaikan kajinya, mati di dalam hidup. Apa? Mati di dalam hidup. Jadi sebelum datangnya ajal, matikan keakuanmu. Matikan kesadaran dirimu yang merasa ada, yang merasa wujud itu. Yang sadar itu bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih sadar, masih ada diri. Yang sadar itu Allah, yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah. Bukan Bapak Ibu yang sadar. Jadi bukan sadarnya diri Bapak Ibu, sadarnya Allah yang dipakai, bukan sadarnya diri kita. Allah yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah. Maknanya, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Jadi Allah itulah yang ateis sebenarnya. Apa ateis itu artinya Bapak Ibu? Ateis apa artinya? Tidak bertuhan. Siapa yang tidak bertuhan itu? Allah yang tidak bertuhan. Allah tidak yakin, Allah tidak percaya bahwa ada Tuhan yang lain selain pada dirinya. Bukan Bapak Ibu yang ateis ya. Allah itu yang tidak yakin dan tidak percaya bahwa ada Allah yang lain selain daripada dirinya. Hanya Dialah Allah satu-satunya. Jangan salah Bapak Ibu memahaminya, agak tinggi channel seketek, pandai-pandai meniti di atas kalam Ustadz nih. Ya. Ini memahaminya, ini yang kita kenali sebelum mati. Caranya bagaimana? Man ana. Siapa aku ini? Kenali diri kita ini. Ya, itu jalannya Bapak Ibu. Nah, jalannya ini dengan cara mengenal diri.
Yang mana yang diri Bapak Ibu? Nah, kita ambil kajinya dari pucuk aja, biar mudah. Dari tanazul kita turunkan tarki namanya. Tanazul wa tarki, tarki wa tanazul. Kalau tarki wa tanazul dari bawah ke atas. Kalau tanazul tarki dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita ambil dari pucuknya. Ya. Diri Bapak tidak ada, diri Ibu tidak ada. Ya. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu diri siapa yang sebenar ada? Hah? Apa kata Allah dalam surah Al-Insan ayat 1? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa disebut, dijelaskan dan diceritakan Bapak Ibu? Karena diri Bapak Ibu belum ada. Jangankan diri Bapak Ibu belum ada, ayah bunda kita juga belum ada. Jangankan ayah bunda kita belum ada, kakek nenek kita juga belum ada. Paham situ? Jangankan kakek nenek kita belum ada, langit dan bumi juga belum ada. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi mahfuz belum ada, surga dan neraka juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada, namanya juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya dia. Kata-kata dia juga pun belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Disitulah rahasianya. Hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada dirimu satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Karena belum ada siapa-siapa aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Masa inilah yang disebut namanya masa la sautun wala harfun. Nih. Tidak ada namanya lafaz dan suara. Tak ada kata-kata di situ. Atau disebut juga namanya hu. Hu, dia. Atau disebut juga namanya zatul bihal. Zatul bihal. Atau disebut juga namanya zatul haq. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Atau disebut juga namanya wujud mutlak. Atau disebut juga namanya wujud hakiki. Atau disebut juga namanya kunizat. Atau disebut juga namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni, kunizat, wujud hakiki, wujud mutlak, zatul bahdi, zatul haq, zatul bihal, hu, la sautun wala harpun. Ini adalah istilah untuk memberikan pemahaman. Hanya dia cuma yang ada satu-satunya. Disitulah rahasianya. Allah itu tidak bisa dikenal.
Allah nggak bisa dikaji, Allah nggak bisa dibahas. Allah nggak bisa diciptakan. Kalau Bapak Ibu bisa mengenal Allah, bisa mengkaji Allah, bisa menerangkan Allah, maka Bapak Ibu lebih tua daripada Allah. Iya. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Mana yang dulu Bapak Ibu daripada anak? Tentu Bapak Ibu yang dulu. Makanya kalau Bapak Ibu yang lebih dahulu daripada anak, maka Bapak Ibu pasti mengenal siapa rahasia anak itu. Kapan dia lahir, tanggal berapa, sungsang lahir atau tidak, dipukul dokter ekornya atau tidak. Itu artinya kalau Bapak Ibu mengenal Allah, memahami Allah, maka Bapak Ibu lebih tua daripada Allah itu. Lebih dahulu adanya Bapak Ibu daripada Allah. Barulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Itu artinya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah itu. Walaupun Nabi dan Rasul. Walaupun orang arif billah, kunun pulo oleh Bapak Ibu. Tahu kunun pulo oleh Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu. Nabi, Rasul, orang-orang arif billah tak mampu mengenal Allah. Kalaulah para nabi dan para rasul tidak mampu mengenal Allah, tapi kenapa nabi itu utusan Allah? Kenapa nabi itu menyampaikan ilmu makrifat ini kepada umat ini? Berarti kan dia kenal Allah. Lihat, nabi dan rasul, orang-orang arifin, dia mengenal Allah bukan karena ilmunya, bukan karena nabinya, bukan karena rasulnya, bukan karena arif bilahnya, bukan dia walinya, bukan karena pintar dan cerdasnya. Para nabi dan rasul kenal Allah itu karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada nabinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku beri hidayah, itu buktinya dia adalah orang pilihan. Itulah orang yang aku tunjuk, orang yang aku pilih menjadi kekasihku. Fahuwal muqtadi, maka dialah yang mendapat petunjuk itu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa tidak aku beri hidayah dia, tidak aku beri petunjuk dia, tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, walaupun dia mencari aku, dia habiskannya umurnya bertahun-tahun, puluhan tahun hijrah untuk mencari dan menemui aku, semuanya akan sia-sia. Perjalanan hijrah hidupnya akan sia-sia dan percuma. Walaupun dia mencari aku, tapi kalau aku tidak mau memperkenalkan diriku kepada dirinya, maka perjalanannya tetap buta dan tersesat. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa kenal Allah? Kenapa para auliya bisa kenal Allah? Kenapa para nabi bisa kenal Allah? Semuanya bisa kenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini, inilah orang-orang pilihan sebenarnya. Ini Allah katakan. Supaya kita paham. Makanya dikatakan oleh Rasul, oleh orang arifin, araftu rabbi bi rabbi. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku takkan pernah kenal Allah. Tapi kenapa aku bisa kenal Allah? Karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah pilih aku menjadi kekasihnya, menjadi nabi dan rasul. Baru aku bisa kenal Allah itu. Maka makna di balik itu, yang tahu sebenar-benarnya tentang Allah adalah Allah itu sendiri. Ini udah sampai di pucuk ngajinya nih. Yang bisa kenal Allah adalah Allah itu sendiri. Allah yang sadar bahwa Allah itu adalah dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Allahu la ilaha illahu. Makanya selain dirinya tidak ada yang bisa kenal. Kalau ada yang kenal, itu karena aku memperkenalkan dirinya.
Aku memperkenalkan diriku kepada dirinya. Itu pun sebatas yang diberitahukannya. Yang tak diberitahukannya, kita nggak tahu. Maka jangan sok tahu, sok lebay. Nah, jangan sok tua pula sehari daripada Tuhan. Ya. Makanya Allah bilang begini, bahasa Allah tuh, menyindirnya halus tapi menggoncangkan, menggetarkan batin dan jiwa kita. Antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku kalau kamu belum mengenal siapa aku yang sebenarnya. Haram bagi dirimu bercerita tentang diriku. Aku awal, aku zahir, aku batin, betul. Tapi itu hanya dalam bentuk hafalannya aja. Namun yang disebutnya dia nggak tahu siapa aku yang sebenarnya. Apa sebabnya? Orang yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya menceritakan tentang Allah. Apalagi bapak ibu yang belum kenal Allah. Jangan mudah-mudah ingin mengenalkan Tuhan. Orang yang sudah kenal Allah, angkat tinggi sedikit ya. Ini kaji Ustaz tinggikan nih. Orang yang sudah kenal Allah tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Apalagi bapak ibu yang belum kenal Allah, mengenal Allah baru sebatas mengenal nama, tapi dah sok jago, sok ahli Tuhan, sok makrifat, padahal kata-katanya saja itu yang makrifat, sebenarnya dia belum makrifat. Dia sok makrifat tuh, belum makrifat lagi. Apa sebabnya? Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Tuhan, tak pernah dia mengaku-ngaku dia sudah kenal Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sudah kenal Tuhan, juga belum tentu kenal Tuhan. Jadi tidak ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Ini memahaminya. Makanya yang bisa kenal Allah itu adalah Allah sendiri. Karena dialah yang wujud dahulu sekarang yang akan datang. Karena dia yang wujud dahulu sekarang yang akan datang. Dia adalah diri yang tunggal. Maka disitulah dikatakan bahwa Allah inilah yang disebut namanya diri seakmal diri. Ini Allah ini diri seakmal diri. Apa artinya tuh? Diri yang sempurna. Atau disebut Allah itu katakan diri sejati. Atau dibalik Allah itu sejati diri. Allah itu sebenar-benar diri. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang, mana yang diri sejati, mana yang sejati diri, mana yang sebenar-benar diri, mana yang seamal diri, siapa? Itu Allah, itu yang sebenar-benar diri. Ya. Belum ada kata ada, dia sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Hah? Bisa dipahami itu? Sebelum adanya kata ada, dia telah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Itu yang dikatakan ini sebenar diri. Lalu bagaimana untuk mengenal dirinya? Untuk mengenal dirinya, karena kita tak kenal dirinya, dan Nabi juga tidak pernah kenal dirinya, maka disitulah dia mengatakan, kuntu kanzan mahfiyan, wa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Bahwa segala yang ada ini nanti, segala yang zahir ini nanti, semuanya berasal daripada diriku. Kalaulah semuanya berasal daripada diriku, itu artinya akulah hakikat segala yang ada. Akulah hakikat segala sesuatu. Akulah hakikat sekalian alam. Akulah hakikat sekalian diri. Karena dia adalah hakikat alam dan diri, maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani.
Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, fakhalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan diriku. Aku zohirkan diriku, aku tampakkan diriku, aku wujudkan diriku. Supaya dia mampu mengenal dan menyaksikan akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Bahwa dirinya bukanlah dirinya. Akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirinya, itulah nyatanya aku yang sebenarnya. Ketika itulah baru Allah bertajalli. Nah, ini dia, Allah bertajalli. Tajalli. Tajalli itu apa artinya tuh? Halo? Allah menampakkan. Allah mewujudkan. Ketika Allah bertajalli, maka yang ditajalikannya itu dari dirinya sendiri, ini yang disebut namanya dengan nur. Ini Bapak Ibu. Bukan Nur Hayati. Atau Nur Laili atau Nur Laila, itu Nur. An-Nur inilah yang pertama kali dia tajalikan dari dirinya, ya. Maka karena Nur ini tajali daripada dirinya, asal daripada dirinya, maka disitulah Allah menjelaskan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya aku jadikan dirimu itu bahagian daripada diriku. Jadi yang dikatakan bahagian diri Tuhan itu, bahagian diri Tuhan, Nur ini Bapak Ibu. Kenapa ini katakan bahagian diri Tuhan? Karena memang asalnya adalah diri Tuhan. Ini yang katakan nur, bahagian daripada dari Tuhan. Jadi yang bisa melihat Tuhan, bahagian daripada dirinya. Yang bisa mengenal Tuhan, bahagian daripada dirinya. Yang bisa sampai kepada Tuhan, bahagian daripada dirinya. Sama Ustaz bilang tadi, matahari ini. Matahari. Ya. Yang bisa sampai ke matahari ini, itu adalah sinarnya. Walaupun sinarnya tidak disebut matahari, akan tetapi secara makna hakikat, sinar ini tiada lain matahari itu sendiri. Jadi yang bisa sampai ke matahari itu adalah bahagian daripada diri matahari itu. Yang bisa sampai kepada Allah itu bahagian daripada diri Allah. Itu yang nur itu. Karena nur ini bahagian daripada diri Tuhan, ya, maka dikatakanlah nur inilah yang disebut namanya zohirnya Allah. Nur ini yang katakan zohirnya Allah. Di dalam bahasa tauhid, nur sebagai zohirnya Allah disebutlah namanya dengan wujudullah. Ini Bapak Ibu, wujudullah, wujudnya Allah. Atau dalam bahasa tauhid disebut namanya ainullah. Atau disebut juga namanya hakikatullah. Jadi hakikatullah, ainullah, wujudullah, zohirnya Allah, ini yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut nur itu bahagian daripada diri Allah. Lalu kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Ini mesti dipahami. Kapan disebut namanya Nur Allah? Mesti ngerti juga kita. Bahwa Nur Allah dengan Nur Muhammad, lihat. Nur Allah dengan Nur Muhammad ini dua yang tiada berpisah nih. Hakikatnya Esa satu. Kalau dia satu, kapan disebut namanya Nur Allah? Lihat.
Dikatakan namanya nur itu adalah nur Allah karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Nur Allah itu bahasa lainnya di dalam kaji yang selalu saya antarkan nur ilahi. Nih, nur ilahi. Kenapa dikatakan nur ilahi, nur Tuhan? Karena memang nur itu asalnya daripada diri Tuhan. Yang kedua, kapan disebut nur itu namanya Nur Muhammad? Nah, bapak-bapak dulu. Bapak, kapan disebut nur itu Nur Muhammad? Ibu-ibu? Nur Muhammad? Memang Nur Muhammad itu wujud Allah. Nur Muhammad itu nyatanya Allah. Pertanyaan Ustadz, kapan nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Nur Muhammad itu memang wujud Allah. Nur Muhammad itu memang nyatanya Allah. Pertanyaan Ustadz, kapan nur ini disebut Nur Muhammad? Setelah zahir. Setelah zahir namanya nur. Tapi kapan disebut nur itu dengan Muhammad? Halo? Hah? Apa Ibu? Ulang lagi? Benar salahnya. Ya benar apa yang bilang Ibu, tapi salah dalam hal memberikan jawaban. Nah, biar cepat ngaji kita Bapak Ibu, ya kan? Nah, biar nanti Bapak Ibu tak ngantuk, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk-ngantuk nanti Ustadz talkinkan bersama-sama. Kapan disebut nur itu Nur Muhammad? Nah, lihat. Nur ini dikatakan Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang akan rupanya diri Allah. Maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Ya. Nur itu katakan Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Karena nur tempat memandang nyatanya rupa Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu, Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu esa. Istilahnya saja yang berbeda, hakikatnya satu. Disebut Nur Allah atau Nur Ilahi karena asalnya daripada Allah. Disebut Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu wujud nyatanya memandang rupa diri Allah. Itu dia. Maka disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawati wal arni. Allah nurus samawati wal ar. Allah adalah nur langit dan bumi. Bah. Kalaulah Allah nur langit dan bumi, maka nur itu jangan disebut cahaya. Karena nur tadi kan wujud Allah. Nur itu kan nyatanya Allah. Maka jangan diartikan nur itu dengan cahaya. Kalau nur itu diartikan cahaya nanti Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, berarti kalau cahaya yang apa warnanya ya? Merah kah, hijau kah, hitam kah, biru kah, putih kah? Maka nur itu bahasa metafora bahasanya, bahasa berkias namanya. Kalaulah nur itu adalah bahasa metafora, maka maknailah nur itu, makna yang sebenarnya itu adalah terang. Nah itu dia Bapak Ibu. Terang. Yang namanya terang itu jelas atau tidak? Jelas. Yang dikatakan jelas itu nyata atau tidak? Nyata. Yang dikatakan nyata itu wujud atau tidak? Wujud. Jadi Allah nurus samawati wal ar. Itu maksudnya Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu jelas dan Allah itu terang. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu wujud, Allah nyata, Allah jelas dan Allah terang, kemana memandang, melihat wujud nyata terangnya Allah itu? Pada langit dan bumi. Langit dan bumi inilah wujud nyata dan terangnya Allah itu.
Di balik itu, apakah nur ini yang terang atau Allah itu yang terang? Allah yang terang. Walaupun dimaknai nur itu terang, tapi bukan nur itu yang terang, Allah itu yang terang. Bisa Bapak Ibu paham tuh? Walaupun nur itu artinya jelas, nyata dan wujud, bukan nur itu yang wujud nyata dan terang. Akan tetapi Allah itu yang wujud nyata dan terang itu Bapak Ibu. Nyata dan terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Karena Allah itu wujud nyata dan terang pada langit dan bumi, maka langit dan bumi ini, kalau kita pakai bahasa nur Allah dengan nur Muhammad, maka langit dan bumi ini dikatakan nur Allah atau nur Muhammad? Langit dan bumi ini dikatakan nur Allah atau nur Muhammad? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi jangan Bapak Ibu cari Nur Muhammad lagi ya. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Kalau ingin mencari nur juga, carilah Nur Laili. Carilah Nur Hayati, temui ayah bundanya di rumah, jumpa tuh. Tapi jangan dicari lagi, karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada langit dan bumi. Sudah sempurna lah. Nyatanya Nur Muhammad pada langit dan bumi disebut namanya dengan insan. Disebut namanya insan. Insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad pada langit. Kita tilik ke dalam. Kalaulah insan diri Bapak Ibu ini adalah kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang nyata pada langit dan bumi, pertanyaannya, mana yang dikatakan langit pada insan dan mana yang dikatakan bumi pada insan? Lihat. Langit pada insan, bumi pada insan. Kan tadi Allah itu wujud nyata dan terang pada langit dan bumi. Itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad yang telah nyata pada langit dan bumi, sempurna sebutannya pada insan. Kalau sempurna pada insan, pertanyaannya, mana langit dan bumi pada insan itu? Secara mana hakikat? Yang dikatakan bumi, lihat, ardun pada insan, inilah yang disebut namanya dengan tubuh. Tubuh jasmani. Sedangkan yang dikatakan langit pada insan, ini yang disebut nama dengan ruh. Nurani.